Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Ya, kali ini dengan kita pembahasan yang sangat berbeda tentunya, dan mohon pengertian ya teman-teman. Dan yang akan kita bahas untuk hari ini adalah informasi seputar olahraga tentunya. Dan jangan lupa teman-temanku untuk like, komen, dan subscribe juga di channel ini, dan anggaplah sebagai hiburan semata. Dan jangan lupa tinggalkan komentar bila ini informasi yang sangat menarik tentunya. Baik ya, untuk pembahasan kita untuk hari ini yaitu adalah Kylian Mbappe dan Vini JR yaitu semakin tak selaras. Apakah alasannya? Mari kita bahas secara singkat dan padat saja. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini. Baik ya, kita akan melanjutkan informasi sedikit ya, bahwa Real Madrid kembali menuai sorotan setelah kekalahan telak dari PSG yaitu di semifinal klub World Cup 2025 yang lalu. Yaitu adalah kekalahan tersebut yang mungkin tidak hanya menjadi sorotan performa buruk di lapangan, tetapi juga memunculkan konflik internal yang kita kian meruncing juga ya. Itu mungkin perseteruan antara beberapa pemain yang tidak saling komunikasi tentunya. Dan dua bintang utama yaitu adalah Kylian Mbappe dan Vini JR ya, yaitu disebut menjadi pusat ketegangan dalam skuad tersebut, yaitu adalah ketidakharmonisan mereka melalui terlihat jelas juga baik dalam maupun di luar lapangan juga teman-teman. Dan yang berikutnya juga yaitu adalah pelatih baru mereka tentunya di El Real tersebut adalah Xabi Alonso, yaitu kini dihadapi pada pilihan yang sangat besar, yaitu mereka mempertahankan satu di antara dua superstar yang telah memecahkan ruang ganti tersebut tentunya. Yang pertama adalah yang mungkin ya teman-teman ya, Mbappe dan Vini JR adalah semakin tak selaras. Ini adalah pembahasan kita yang sangat menarik ya, bahwa kedatangan Mbappe ke Santiago Bernabeu yaitu pada musim panas yang lalu sehingga menjadi titik kebangkitan dari Real Madrid tersebut. Ya, namun performa ini tak justru menurun, yaitu sejak kehadiran sang bintang asal Prancis tersebut, yaitu dilaporkan menurut laporan Sporta. Dan kehadiran Mbappe juga dianggap mengganggu keseimbangan tim juga, terutama hubungannya tak akur dengan Vini JR teman-teman. Dan yang berikutnya juga adalah merupakan keduanya terlibat kurang berhubungan di lapangan juga, yaitu adalah kritik karena yaitu minimnya kontribusi dalam tekanan dari kolektif teman-teman. Dan kekalahan dari PSG sendiri yaitu adalah memperlihatkan minimnya kerja bermain dan disiplin juga. Tentunya adalah kedua aspek yang pernah menjadi inisial dari kuat dari Real Madrid kini hilang begitu saja teman-teman. Dan Alonso sendiri adalah merupakan para staf kini menyadari bahwa mereka untuk menyelesaikan situasi yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut teman-teman. Dan inilah merupakan pembahasan yang sangat menarik ya teman-teman ya, karena dari Real Madrid sendiri adalah merupakan tim yang sangat solid biasanya, dan kini karena kedatangan dari Mbappe sendiri mungkin menjadi alasan bagi El Real tidak senambung lagi tentunya. Dan Alonso sendiri yaitu adalah diberikan kekuasaan penuh atas evakuasi tim mereka sendiri, yaitu adalah tentunya dari pertandingan kemarin ya, tentunya presiden klub ya, yaitu adalah Perez sendiri yaitu dikabarkan yaitu memberikan otoritas penuh kepada Xabi Alonso yaitu untuk melakukan perombakan besar-besaran. Ini termasuk adalah evakuasi, yaitu persoalan terhadap semua pemain mulai dari beberapa pemain ya teman-teman ya, hingga komitmen mereka terhadap klub tersebut tentunya. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah Vinicius Junior, yaitu tindakan sang winger sangat tim yaitu telat dengan tertinggal 3-0 terhadap beberapa yang mungkin ditertawakan ya teman-teman ya di bangku cadangan juga, dan juga dia menuai kemarahan terhadap manajemen sendiri. Yaitu meskipun klub yang setelah mengupayakan beberapa perpanjangan kontrak hingga 2027, Vini JR kini menghentikan proses negosiasinya. Jika sikapnya tidak berubah, klub mempertimbangkan kemungkinan menjualnya kembali tentunya.
Dan yang berikutnya adalah Mbappe dapat dukungan penuh dari presiden dari El Real tersebut. Perbedaan dengan Vini Jr, Mbappe tampaknya memiliki posisi yang lebih aman dan Perez sendiri yaitu masih memegang teguh proyek besar tersebut dalam jangka panjang dan telah dibangun yaitu selama 7 tahun demi mendatangkan sang bintang Prancis tersebut tentunya. Ya, tentu juga jika situasi mereka juga memaksakan klub untuk memilih Mbappe, kemungkinan besar akan menjadi pemain yang dipertahankan Perez disebut untuk menjadikan Mbappe pusat baru proyek untuk dipimpin oleh Alonso sendiri tentunya. Dan yang berikutnya juga yaitu adalah Real Madrid kini berada di persimpangan jalan dengan musim yang sangat buruk yang diwarnai 15 kekalahan dan rekor kebobolan semenjak tahun 1998 sampai 1999. Perubahan yang sangat besar ini tampaknya tak terelakkan juga teman-teman. Dan di sini juga ya dari beberapa pemain ini kita akan bertimbangan terhadap Arda Güler ya. Siapakah dia? Mari kita bahas dalam persoalan yang sangat singkat dan padat ini tentunya. Sebelum kita masuk dalam segmen yang berikutnya adalah segmen hiburan ya teman-teman. Dan jangan lupa saya tekankan lagi, tinggalkan jejak kalian untuk berkomentar di video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe juga. Yaitu pembahasan untuk hiburan kita adalah dari Toni Kroos untuk Arda Güler. Apakah pesannya? Mari kita bahas. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga pada saat ini, yaitu adalah legenda dari Real Madrid, Toni Kroos, yaitu sejak terbukanya mendukung dukungan pada bintang muda, yaitu adalah Arda Güler. Dan ia sangat percaya bahwa sang gelandang akan menjalankan musim krusialnya di bawah asuhan Xabi Alonso sendiri, teman-teman. Dan di sini juga adalah dukungan yang sangat tepat untuk setelah performa Güler pada musim panjang Piala Dunia antar klub menjadi sorotan dan ia tampil cukup menonjol pada sisi ofensif namun juga menunjukkan beberapa kelemahannya, yaitu yang pertama adalah sorotan dari paling menajam yang sangat berpengaruh pada usia Madrid setelah mengalahkan atau setelah kalah 4-0 dari PSG kemarin. Dalam laga tersebut Güler dinilai juga memiliki kekurangan yang sangat signifikan yaitu pada pertahanannya juga. Ya, namun Toni Kroos sendiri justru memberikan pandangan yang sangat berbeda, yaitu menurut kelebihan yang dimiliki Güler juga jauh lebih penting dan mampu menutupi kekalahannya sendiri tentunya. Di manakah perbedaannya? Yaitu adalah di sini juga adalah merupakan ujian di bawah sorotan tajam tentunya, yaitu adalah pelatih baru dari El Real sendiri, yaitu adalah Xabi Alonso sendiri memberikan peran yang sangat penting ya tentunya pada Güler selama tur pramusim di Amerika Serikat. Dia diplot sebagai gelandang tengah dalam skema tersebut, yaitu Güler bermain di posisi favorit dan ia menjadi bagian dari trio lini tengah bersama Jude Bellingham dan Valverde tentunya. Yaitu secara kontribusi ofensif ya, dia telah menampilkan sebenarnya cukup menyajikan. Namun hasil yang mencetakkan 1 gol dalam menyumbangkan 2 assist selama turnamen berlangsung tentunya. Akan tetapi ia beberapa kali yaitu kedorongan ya teman-teman, atau kebobolan juga lah istilahnya seperti itu, yaitu dalam saat sedang pada masa bertahan. Dan yang kelemahannya yang sangat diekspos pada habis-habisan pada pemain PSG kemarin di babak semifinal, yaitu pembelaan ya tentunya yang diberikan oleh Toni Kroos, yaitu melihat dalam situasi tersebut Toni Kroos tidak menampakkan adanya kelemahan Güler dalam pertahanannya, yaitu namun lebih memilih pada fokus pada kelebihan sang pemain tersebut, yaitu pada jauh lebih berharga tentunya. Jika Anda mempunyai beberapa pemain seperti itu yang bisa bermain di antara lini, yaitu saya tidak masalah untuk menutup mata jika dia kalah duel tersebut.
Dan menurut beberapa pengamat juga ya teman-teman, tentunya di lini tengah juga, bahwa hal ini penting bagi Wheeler adalah memahami perannya sendiri, dan ia sangat tepat dan sangat harus sadar untuk beradaptasi dan usaha lebih giat lagi atau lebih performa yang cukup baik ya tentunya, yaitu secara kolektif juga. Dan di sini juga adalah salah satu dari kemajuan fisik yang signifikan yang dapat kita lihat dari Arda Güler sendiri, yaitu Cruz sangat memuji keputusan Xabi Alonso untuk memberikan kepercayaan kepadanya teman-teman. Itu adalah merupakan pembahasan hiburan kita untuk hari ini. Jangan lupa ya teman-teman, ini adalah merupakan sebuah informasi juga dan hanyalah sebuah hiburan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan tinggalkan jejak pendapat atau berkomentar di video ini. Jika ada saya salah kata nantinya, saya mohon maaf saja ya teman-teman. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.